Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri, Jihan Bilqis Usri, dan rekan-rekan saya, Ayulia Sriwati dan Wiwin Fauzia. Baiklah, pada presentasi kali ini kami akan menyampaikan tentang pembuatan selai dari buah nangka. Nah, untuk tujuan percobaan akan disampaikan oleh Wiwin Fauzia. Kepada Wiwin Fauzia dipersilahkan. Baiklah, terima kasih atas waktunya. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai tujuan percobaan. Nah, tujuan percobaan dari pembuatan selai nangka ini yaitu yang pertama, terampil dalam membuat selai nangka guna diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua, mengetahui manfaat dari selai dan nilai gizi yang terkandung dari buah nangka. Nah, waktu dan tempat, hari dan tanggal pelaksanaan pembuatan selai nangka itu hari Selasa 17 November 2020. Waktunya itu dari jam 2 sampai jam 19.30 waktu Indonesia Barat. Untuk tempat itu kami melakukan baru di Solo. Untuk teori dasar yang pertama itu gizi yang terkandung dalam buah nangka. Buah nangka memiliki kandungan vitamin A yang tinggi, yaitu 330 SI per 100 gram daging buah, yang berperan dalam menjaga agar kornea mata selalu sehat, serta kandungan serat yang dapat membantu memperlancar pencernaan. Penambahan buah nangka ini nantinya agar selai yang didapatkan nanti berwarna bagus, yaitu warna kuning, dimana nangka itu sendiri warnanya kuning seperti itu. Nah, kemudian buah nangka telah lama dikenal masyarakat luas karena daging buahnya yang tebal, harum, dan manis. Manfaat kesehatan dari nangka itu untuk tulang. Buah nangka ini baik untuk anak-anak muda, di mana untuk menjaga kesehatan tulang. Nangka juga kaya akan magnesium yang memperkuat tulang dan tubuh dari gangguan tulang atau osteoporosis. Manfaat gizi dari nangka adalah sumber makanan yang kaya akan vitamin C. Nutrisi antioksidan dalam nangka memperkuat sistem tubuh dan melindungi dari infeksi bakteri dan virus. Kemudian untuk pembuatan selai ini pemerintah sendiri itu ada kriteria dari pemerintah. Ini tabelnya. Di dalam pembuatan selai itu mutu dari selai buah itu kadar air maksimum haruslah 35%, kadar gula minimum 55%, pektin maksimum 0,7%, padatan tak terlarut minimum 0,5%, serat buah itu positif, kadar bahan pengawet 50 mg atau kilogram, asam asetat negatif, logam berbahaya negatif, rasa normal, bau normal. Alat dan bahan. Untuk alat dan bahan, yang pertama kami menggunakan peralatan yang terdapat di dalam rumah tangga, itu seperti ada blender, pisau, talenan, mangkok atau baskom, kompor, teflon atau panci, dan sendok pengaduk. Dimana nanti fungsi dari blender itu sendiri untuk menghaluskan kolang-kaling, menghaluskan buah nangka, dan menghaluskan rumput laut. Pisau nanti berfungsi untuk memotong buah nangka, kolang-kaling, rumput laut, talenan. Nah, kemudian mangkok atau baskom untuk wadah bubur yang telah didapatkan, bubur buah nangka, bubur kolang-kaling, dan bubur rumput laut. Kemudian kompor untuk memasak, teflon atau panci untuk tempat memasak, kemudian sendok pengaduk. Sedangkan untuk bahannya sendiri itu ada buah nangka, di mana inilah bahan utamanya dari pembuatan selai. Kemudian kolang-kaling yang berfungsi untuk bahan pengental, dan rumput laut juga berfungsi untuk bahan pengental dari selai. Kemudian gula pasir untuk
untuk cita rasa manis, asam sitrat untuk zat pengawet, kemudian air secukupnya. Nah, dari pembuatan selai ini kami membandingkan pengental kolang-kaling dan pengental rumput laut seperti itu. Sekian yang dapat saya jelaskan, saya kembalikan kepada Jihan. Baiklah, terima kasih kepada Wiwin. Selanjutnya, untuk prosedur akan disampaikan oleh Ayulia Sriwati. Kepada Ayulia Sriwati kami persilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan melanjutkan materi tentang cara pembuatan dari selai buah nangka. Cara pembuatan selai buah nangka ini, kita pertama mencuci buah nangka, mencuci pengentalnya, nanti itu ada kolang-kaling dan ada rumput laut. Selanjutnya kita sortirkan buah nangka ini, lalu kita bersihkan. Lalu selanjutnya buah nangka ini kan kita potong kecil-kecil, kemudian kita haluskan menggunakan blender dengan penambahan airnya sama 1:1. Lalu kita blender buah nangka. Baiklah, selanjutnya ini udah terjadi buah nangka, masukkan ke dalam mangkok atau wadah. Kita bagi hasil bubur buah nangka tadi ke dalam 2 wadah untuk perbandingan antara nanti itu ada 2 perbandingan pengental kolang-kaling dan pengental rumput laut. Selanjutnya kita akan memblender kolang-kaling. Kita blender kolang-kaling sampai halus supaya untuk memudah proses pembuatan selai buah nangka. Dan kemudian kita juga memblender rumput laut itu untuk pengental selai buah nangka, untuk perbandingan antara selai buah nangka dan kolang-kaling. Lalu nanti itu baru kita masukkan ke dalam, kita panaskan nanti itu yang pertama pakai pengental kolang-kaling. Masukkan yang pertama masukkan buah nangka ke dalam teflon, kemudian kita aduk hingga merata, lalu tambahkan pengental kolang-kaling sebanyak 5 sendok. Kita hidupkan api itu dengan cara apinya itu sedang atau kecil kayak gitu. Lalu kita nanti itu kita aduk sampai merata, lalu kita tambahkan gula itu sebanyak sekitar setengah gelas dan lalu aduk hingga merata. Begitu juga caranya untuk rumput laut. Kita tambahkan gula setengah gelas, tambahkan 5 sendok nanti pengental rumput laut, aduk hingga merata. Lalu nanti itu kita aduk hingga merata selama 10 menit. Kita aduk hingga merata selama 10 menit hingga kita tambahkan sedikit sekitar 1 gram asam sitrat. Aduk hingga merata, lalu sampai selai buah nangka ini terbentuk dan kental. Lalu kita matikan kompor untuk proses pemanasan yang sudah selesai. Inilah selai buah nangka yang sudah jadi. Selanjutnya pembahasan. Pembahasan dalam memenuhi tugas praktikum mandiri kimia terapan ini, praktikan melakukan pembuatan selai dari buah nangka. Praktikan ini terdiri dari 2 kegiatan, yaitu pembuatan selai dan uji hedonik terhadap selai yang telah dibuat. Yang pertamanya, pembuatan selai dari buah nangka. Bahan baku selai yaitu buah nangka disortir terlebih dahulu agar didapat hasil selai yang baik atau bagus. Lalu buah nangka yang dipilih adalah buah nangka yang sudah matang, yang berwarna kuning ke oren-orenan. Lalu selanjutnya praktikan adalah dan juga memiliki kandungan nutrisi yang cukup tinggi. Selanjutnya, buah nangka ini yang telah dicuci lalu dipotong kecil-kecil, kemudian dihalus.
dipanaskan, kemudian dihaluskan menggunakan air sama satu bersatu. Hal ini agar proses penghalusan pemblenderan tidak tersandar atau kekurangan air kayak begitu. Jadi hasil perlakuan ini berupa bubur buah nangka. Lalu bubur buah nangka selanjutnya dibagikan ke dalam 2 wadah. Wadah yang pertama untuk penambahan pengentalan rumput laut, sedangkan bahan untuk wadah yang kedua ditambahkan untuk pengentalnya kolang-kaling. Lalu pemanasan bubur nangka dilakukan dengan api kecil atau sedang agar pembuatan selai buah nangka ini dapatnya proses yang matang dan tidak mudah gosong. Bahan tambahan yang digunakan ke dalam bubur nangka adalah ada gula pasir, pengental kolang-kaling dan rumput laut, dan asam sitrat. Ini intinya untuk sebagai pemberi rasa manis. Sedangkan menurut literatur, gula pasir juga berpengaruh terhadap kekentalan gel. Karena gula pasir dapat menyerap air, akibatnya pengembangan pati menjadi lebih lambat sehingga suhu dari gelatinasinya lebih tinggi. Lalu gula pasir ini menyebabkan gelnya lebih tahan lama dan juga awet, seperti itu. Baiklah, selanjutnya kolang-kaling ini berfungsi sebagai pengental. Hal ini dikarenakan pada buah ini terdapat polisakarida galaktomanan yang memang banyak digunakan sebagai pengental. Sedangkan pada rumput laut memiliki kandungan kimia yang berupa karagenan dan alginat yang berfungsi sebagai pengental. Asam sitrat dibutuhkan dalam pembentukan gel, penambahan rasa, juga pengawet serta mengurangi rasa manis. Peran air dalam pembuatan membantu kinerja asam dan pengental dalam buah untuk pembentukan gel. Kami selama pemasakan harus dilakukan pengadukan agar campuran bahan selai buah nangka ini yaitu buah, pengental, gula, dan asam sitrat menjadi homogen. Kita aduk hingga merata 10 menit. Seperti itu. Lalu pengadukan bertujuan untuk memperoleh struktur gel. Titik akhir memasak ketahui dengan secara spontes, yaitu spontes dengan cara mencelupkan sendok ke dalam selai lalu diangkat. Jika selai meleleh tidak tahan lama dan terpisah menjadi 2 bagian, berarti selai buah telah terbentuk dan pemanasannya kita hentikan, lalu kita matikan kompor. Lalu selanjutnya kita pindahkanlah selai buah nangka yang sudah matang tadi ke dalam mangkok atau wadah. Ada dua pengentalan, yaitu mangkok untuk pengentalan kolang-kaling dan untuk mangkok pengentalan rumput laut. Sekian, terima kasih. Kembali kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Ayulia Sriwati. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai uji hedonik akan saya sampaikan sendiri. Uji hedonik ini yang dilakukan untuk mengetahui perbedaan kualitas rasa, warna, aroma, dan juga tekstur dari selai. Nah, uji hedonik ini kami minta bantuannya kepada 10 panelis. Caranya adalah dengan menyebarkan lembar penilaian yang dibagikan kepada penilai, dan penilai diminta untuk mengisi kolom yang disediakan sesuai dengan indera yang dirasakan penilai pada selai yang sudah kami hasilkan. Dan ini merupakan tabel hasil uji mutu hedonik dan uji hedonik. Yang pertama ada warna. Nah, menurut literatur, warna ini bisa menentukan kesukaan konsumen terhadap produk pangan.
Berdasarkan lembar penilaian mutu hedonik yang disebarkan kepada 10 orang, selai dengan pengental kolang-kaling, yaitu P2, dinilai lebih berwarna terang daripada selai dengan pengental rumput laut, yaitu P1. Sedangkan untuk kesukaan, yaitu uji hedoniknya, penilai lebih suka selai dengan pengental kolang-kaling karena memiliki skor yang lebih tinggi. Namun, baik untuk uji mutu hedonik dan uji hedonik, perbedaan skornya itu sangat tipis, yaitu sekitar 1 skor pada uji mutu hedonik dan ada 4 skor pada uji hedonik. Hal ini juga terlihat dari penampilan selai, yaitu warnanya terlihat hampir sama. Bahkan banyak juga penilai yang berpendapat bahwa kedua selai tersebut memiliki warna yang sama. Sehingga penggunaan pengental yang berbeda tidak terlalu berpengaruh terhadap warna produk. Penggunaan bahan baku berupa buah nangka ini juga telah memberikan warna pada produk selai. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang aroma. Menurut literatur, komponen pembentukan aroma pada buah-buahan adalah senyawa ester, sehingga lebih mudah menguap atau bersifat volatil. Berdasarkan uji mutu hedonik, yaitu pada P1 atau dengan pengental rumput laut, lebih beraroma wangi daripada selai perlakuan 2 atau perlakuan dengan pengental kolang-kaling. Hal ini dapat kita perhatikan pada uji mutu hedoniknya, bahwa P1 memiliki skor yang lebih tinggi, yaitu dengan selisih 5 skor. Sedangkan untuk uji hedonik atau kesukaan, total skor pada P1 lebih besar sebanyak 6 skor. Hal ini berarti bahwa pengaruh penggunaan pengental yang berbeda cukup berpengaruh terhadap selai yang dihasilkan. Nah, aroma yang disukai pada selai ini merupakan aroma khas nangka. Selanjutnya ada tekstur. Tekstur adalah salah satu sifat penting produk selai. Apabila tekstur terlalu keras, akan membuat selai sulit untuk dioleskan dan biasanya menurunkan penerimaan penilaian terhadap produk selai yang dihasilkan. Jadi, selai yang bagus itu adalah tidak terlalu keras dan juga tidak terlalu encer. Dan selai yang dihasilkan dari praktikum ini tidak memiliki tekstur yang encer. Namun perbedaan dari kedua selai yang kami hasilkan ini adalah terletak pada kehalusan tekstur selai ini. Pada P1 atau selai dengan rumput laut memiliki tekstur yang lebih halus dengan perbedaan skor 9. Nah, dapat kita lihat di sini P1 bernilai 41 dan P2 30 berselisih 9 skor. Nah, untuk uji hedoniknya atau kesukaan konsumen, tekstur selai perlakuan 1 juga lebih disukai karena halus. Namun perbedaan skornya juga tidak terlalu besar, yaitu hanya 2 skor. Jadi ada juga penilai yang lebih menyukai tekstur yang kurang halus. Nah, selanjutnya kita masuk pada uji hedonik pada rasa. Berdasarkan uji mutu hedonik, perlakuan 1 atau dengan rumput laut lebih enak daripada pada perlakuan 2 atau yang menggunakan pengental kolang-kaling. Sedangkan untuk uji hedoniknya, perlakuan 1 lebih disukai karena sesuai dengan uji mutu hedoniknya rasanya lebih enak walaupun dengan perbedaan skor yang tidak lumayan besar, yaitu hanya 4 skor. Sedangkan untuk uji hedonik memiliki perbedaan yang cukup jauh, yaitu 8 skor. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penggunaan pengental yang berbeda cukup berpengaruh terhadap rasa selai nangka. Jadi, secara keseluruhan, penilaian tertinggi terdapat pada perlakuan nomor 1, yaitu dengan pengental rumput laut, yaitu skornya lebih tinggi pada bidang aroma, tekstur, dan juga rasanya.
Nah, selanjutnya kita masuk pada kesimpulan. Yang pertama, pembuatan selai merupakan salah satu pengolahan buah yang bertujuan untuk memperpanjang masa simpan buah. Yang kedua, buah nangka memiliki kandungan nutrisi yang cukup tinggi, yaitu terdiri dari kalori, protein, vitamin A, B, dan C, kalsium, magnesium, serta zat besi. Selanjutnya, kolang-kaling dan rumput laut berfungsi sebagai pengental dalam pembuatan selai. Dan yang terakhir, berdasarkan uji hedonik, penilaian tertinggi untuk selai nangka adalah pada perlakuan nomor 1, yaitu penampakan pengental rumput laut. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok 7. Terima kasih atas perhatiannya, dan berikut akan kami tampilkan video pembuatan selai kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri Yun Fauzia, Saya Jihan Bilqis Usri. Saya Ayulia Sriwati. Di sini kami akan melakukan praktik mandiri, di mana yang berjudul pembuatan selai dengan buah nangka dengan perbandingan pembuatan selai buah nangka dengan menggunakan pengantar rumput laut dan selai buah nangka dengan menggunakan pengantar kolang-kaling. Selamat menyaksikan. Untuk alat-alat yang digunakan dalam pembuatan selai adalah yang pertama ada blender, lalu baskom, talenan, pisau, dan juga sendok. Dan yang terakhir adalah kompor. Jadi untuk bahan-bahan pembuatan selai dari buah nangka, yang pertama itu ada rumput laut, kemudian ada kolang-kaling, ada nangka, kemudian ada gula pasir, ada asam citrat, dan air secukupnya. Pertama, kita potong kecil-kecil buah nangka agar mudah proses pemblenderan.
hasil rumput laut yang sudah dihaluskan. Dan bubur nangka dipanaskan dengan api sedang. Selanjutnya, masukkan gula pasir sebanyak setengah gelas. Aduk merata gula pasir dan nangka. Untuk bahan pembentan pertama yaitu rumput laut, ditambahkan sebanyak 5 sendok. Lalu kembali aduk menggunakan. Lalu ditambahkan sebanyak 1 gram asam sitrat. Baiklah, inilah hasil pemanasan dari bubur nangka ini dan jadilah selai buah nangka. Ditandai dengan kadar air yang sudah berkurang. Selanjutnya kita membuat selai dengan buah nangka, tetapi menggunakan bahan pengentalnya dengan menggunakan kuah kari. Nah, pertama teflon. Kemudian kita panaskan dengan api kecil. Selanjutnya masukkan gula pasir setengah gelas, kemudian diaduk sampai merata. Kemudian masukkan asam sitrat sebanyak 1 gram, kemudian sampai merata. Kemudian kita masukkan bahan pengentalnya yaitu kolang-kaling sebanyak 5 sendok. Kemudian kita aduk sampai merata. Setelah dilakukan pemanasan, inilah hasil selai buah nangka dengan menggunakan pengental kolang-kaling. Kemudian kita salin ke wadah. Inilah hasil selai buah nangka